Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Murni untuk bagian asam karboksilat ester dan haloalkana bagian kedua. Nah, di sini Ibu terangkan kegunaan ya, tinggal sedikit materinya sebenarnya. Kegunaan dari asam karboksilat ini yang sehari-hari yang kita pakai. Untuk yang pertama adalah asam format. Asam format kita tahu yang C-nya 1 ya. Berarti kan rumusnya seperti ini, atau kita sebut dengan asam semut. Itu digunakan untuk penyamakan kulit. Penyamakan kulit itu yang kayak apa? Ini biasanya dipakai untuk kulit itu kalau habis masih baru dikuliti, dari waktu disembelih dikuliti itu masih kasar. Jadi untuk bisa dipakai di industri harus dilembutkan. Dengan cara apa? Nah, dicelupkan dalam asam format. Itu namanya penyamakan kulit. Jadi bisa dipakai nanti untuk industri tekstil ya. Untuk penggumpalan karet atau latek. Jadi petani karet itu biasanya kan karetnya itu getahnya itu cair. Nah, dia supaya biasanya dipatoknya itu supaya menggumpal kan, wujudnya gumpalan tuh biasanya. Nah, itu harus digumpalkan pakai ini asam format ini. Kemudian untuk asam asetat kita tahu sebagai pelarut bahan baku plastik, industri serat ya, karena biasanya bukan hanya serat ya termasuk tekstil. Biasanya mereka ini kalau mau membuat warnanya itu biasanya supaya warnanya itu tidak mudah luntur, itu biasanya dicelup dengan pakai asam asetat. Dan juga sebagai penyedap makanan, ini biasanya untuk acar ya. Dan asam propionat itu pengawet keju. Jadi keju itu agak asam-asam itu, tapi dari asam propionatnya. Asam oksalat dipakai untuk penghilang karat. Ya, biasanya yang dipakai untuk membersihkan lantai pun itu biasanya asam-asam ini. Membersihkan lantai, atau biasanya yang kayak biang-biang di lantai yang sangat kotor tuh. Ya. Kemudian asam tartrat untuk mengasamkan minuman serta permen. Dan ester itu biasa digunakan sebagai esen itu apa sih? Pemberi aroma makanan. Ini untuk suku-suku rendah. Misalkan amil asetat, kita tahu amil asetat rumusnya kan begini, ini CH3. Ini yang sukunya enggak terlalu besar ya, rendah, C5H11. Nah, ini rasa pisang. Amil butirat, jambu. Amil valerat, etil butirat, nanas. Jadi kalau di toko bahan makanan itu biasanya kita nyebutnya esen gitu ya, untuk pemberi aroma makanan. Kemudian yang kedua, lemak atau minyak itu termasuk kategori ester ternyata. Tetapi sukunya tinggi. Suku tinggi itu maksudnya C-nya lebih dari 10. Digunakan sebagai bahan pembuatan sabun. Sebenarnya ini tadi dibahas di atas, tadi saya tunjukkan ada reaksi penyabunan begitu ya, tadi nggak sempat terbahas. Nah, nih di sini ester ditambah basa menjadi garam plus alkohol, itu namanya reaksi saponifikasi atau penyabunan. Nah, ini esternya ini jenisnya untuk jenis yang lemak atau minyak. Jadi minyak sebenarnya, makanya kalau jangan heran kalau yang teknologi sekarang itu ada yang membuat sabun dari minyak, karena ini reaksinya ini. Nah, ditambah aja dengan larutan-larutan yang bersifat alkali, nanti dia akan berubah menjadi alkohol hasil sampingnya plus garam. Garamnya ini yang kita sebut sebenarnya sabun, tapi C-nya yang sangat besar, C-nya sukunya tinggi. Nanti dibahas di lemak atau minyak ya. Jadi namanya reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Berarti ini tadi kegunaannya. Kemudian untuk haloalkana ini kegunaan saja yang kita bahas. Yang pertama untuk anestesi atau obat bius, itu yang disebut kloroform. Nah, CH-Cl3. Jadi rumusnya hanya begini aja. Cl-nya 3. Ini H. Tapi tidak digunakan karena dia merusak hati. Nah, bisa juga menggunakan kloroetana. Kloroetana berarti kan begini. Ini H semua.
Itu juga bisa dipakai untuk obat bius tapi yang lokal. Antiseptik untuk obat luka, ini ya sering keluar ya, diingat-ingat iodoform, atau kita kenalnya dulu kalau zaman kecil tuh ada iodium tentir ya, iodo dari iodium. Nah ini rumusnya sama, C-nya 1 tapi I-nya ada 3. Nah gitu. Pelarut ya, untuk pelarut CCl4 atau karbon tetraklorida, itu pelarut apa? Pelarut oli atau lemak, karena dia bersifat non polar, berarti untuk pelarut-pelarut yang melarutkan yang non polar juga. Kemudian untuk pemadaman api itu bisa dari CCl4 dan BCF, itu singkatan dari bromoklorodifluorometana ya. Itu dalam bentuk gas, mempunyai massa jenis yang besar sehingga dapat mengusir udara. Jadi karena massa jenisnya Rho-nya itu besar, jadi udaranya itu diusir, makanya apinya padam. Kenapa bisa padam? Nah, api itu bisa menjadi besar ketika ada udara atau oksigennya. Jadi kalau oksigen nggak ada, dia akan mati. Tetapi ternyata pada suhu tinggi CCl4 itu akan bereaksi dengan uap air membentuk fosgen COCl2. Nah, fosgen inilah yang sangat beracun. Ya, sehingga sekarang jarang digunakan. Menggunakan ya yang lebih ramah lingkungan lah ya. Kemudian yang terakhir untuk cairan pendingin atau refrigeran, atau kita sebut dengan CFC. Nanti ditengoki di kulkas. Biasanya untuk dipendingin ya, bisa di kulkas, di AC. Jadi di AC itu biasanya ada stikernya non CFC, berarti tidak mengandung klorofluorokarbon ya, atau lebih kita kenal dengan nama freon ya. Apa rumusnya ya kira-kira freon? Freon itu rumusnya apa? Cl2F2. Jadi gini. Nah, Cl-nya ada 2. Nah, ini sangat beracun. Freon itu udah tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena ternyata radikal bebas Cl, klor maupun fluor itu kalau sudah dilepaskan itu merusak ozon. Makanya tidak dipakai sekarang. Gasnya diganti, pendingin AC maupun pendingin kulkas tidak menggunakan freon lagi, tidak keluar lagi produk ini. Ya. Itu dulu bagian kedua.